Indonesia lahir dengan kebinekaan etnis, suku, bahasa, agama, dan budaya, di mana Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lambang burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda terlihat sangat jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia terlahir dengan kebinekaannya, sehingga kita harus menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia ini. Indonesia memiliki total penduduk kurang lebih 273 juta jiwa, dengan berbagai keragaman suku, budaya, dan agama. Meski terdapat berbagai macam perbedaan dalam agama, pemeluk agama di Indonesia bisa saling menghargai karena berlandaskan pada Pancasila, yaitu sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keberadaan agama menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari hidup manusia sejak beribu tahun lamanya. Agama menjadi prinsip dan petunjuk hidup manusia selama hidup di muka bumi ini. Agama yang diakui di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberadaan 6 agama tersebut menciptakan corak yang berbeda-beda, mulai dari kitab suci, tempat ibadah, hari besar, hingga budaya. Agama dapat berperan sebagai fungsi konstruktif dan destruktif, di mana secara konstruktif ikatan agama akan melampaui ikatan hubungan nasab serta keturunan. Tetapi secara destruktif, kekuatan agama sangat memungkinkan untuk merusak harmonisasi antar umat beragama, bahkan memutus ikatan darah, nasab, dan keturunan lantaran konflik-konflik keagamaan. Padahal, pada substansinya dari agama-agama mengajarkan kedamaian. Dalam agama Islam, kedamaian diajarkan sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam Islam juga melarang pemeluknya untuk mencela, mengolok-olok, bahkan mencaci maki kepada pemeluk agama lain, karena hal itu tidak mencerminkan agama Islam yang ramah dan rahmatan lil alamin. Larangan tersebut bisa kita jumpai dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itulah, toleransi antar umat beragama menjadi hal penting di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama bukan juga
hanya untuk dilakukan pada umat agama lain. Namun pada umat agama sendiri juga perlu dilakukan. Mengingat kerukunan antar umat beragama menjadi pondasi damai dan tentram bagi pemeluk agama di Indonesia.